Manga One Piece chapter 1105 diberi judul Puncak Kebodohan, yang dimana di awal chapter memperlihatkan kepanikan dari pasukan angkatan laut yang berlarian menuju tepi pantai untuk kembali ke kapal, karena pada chapter sebelumnya Gorosei Saturn mengumumkan untuk melakukan Buster Call, karena di Pulau Egghead terdapat banyak masalah yang akan mengganggu eksistensi pemerintah dunia ke depannya. Maka dari itu, semua yang berada di Pulau Egghead, baik itu manusia maupun teknologi, harus dihanguskan dari dunia ini. Wakil Admiral Dole yang melihat Gorosei Saturn dan Kizaru masih belum beranjak dari tempatnya, menyarankan kepada keduanya untuk segera pergi meninggalkan pulau ini. Mendengar hal itu, Gorosei Saturn malah mengatakan bahwa mereka berdua akan tetap berada di sini. Mendengar pernyataan tersebut membuat para wakil admiral yang berada di dekatnya terkejut. Bahkan mereka berat hati untuk meninggalkan kedua atasannya tersebut. Namun Kizaru selaku atasan dari para wakil admiral kembali menegaskan untuk segera pergi dari tempat ini agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Adapun keputusan dari Gorosei Saturn dan Kizaru tidak meninggalkan Pulau Egghead bisa dibilang adalah sesuatu yang gila. Namun karena keduanya memiliki kekuatan super dari kekuatan buah iblis yang mereka punya, maka keberadaan mereka di Pulau Egghead tidak akan terpengaruhi oleh Buster Call. Sebab seperti yang kita ketahui, Gorosei Saturn memiliki regenerasi yang super, yang melebihi regenerasi dari seorang Marco de Phoenix. Jadi jika Gorosei Saturn terkena dampak dari Buster Call, maka dia akan dengan cepat menyembuhkan tubuhnya kembali. Bahkan jika ia kehilangan anggota tubuhnya sekalipun, ia bakal dengan mudah menumbuhkannya seperti semula, seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi pada tubuhnya, baik itu luka maupun darah, seperti yang pernah dia tunjukkan pada chapter sebelumnya. Sedangkan Kizaru sendiri, meskipun tidak memiliki regenerasi super seperti yang dimiliki oleh Gorosei Saturn, dia akan bisa bertahan dari bencana Buster Call yang melanda Pulau Egghead, dikarenakan kecepatannya yang memang di luar nalar, berkat kekuatan buah iblis pika-pika miliknya. Maka dari itu, walaupun ada ribuan dan jutaan peluru meriam yang terbang ke Pulau Egghead, maka yakin dan percaya, tidak ada satupun yang bisa mengenai batang hidung dari sang Admiral Kizaru. Jangankan batang hidung, mengenai rambutnya saja tidak akan bisa. Bahkan ledakannya saja tidak akan berdampak pada Kizaru, karena ia adalah seorang manusia cahaya. Jadi Buster Call bukanlah sebuah ancaman yang nyata bagi mereka berdua. Namun di samping hal itu, mereka juga ingin memastikan kematian Vegapunk terjadi di depan mata mereka sendiri. Sebab bisa jadi ketika mereka berdua meninggalkan Pulau Egghead, Vegapunk selamat dari kematian. Terlebih lagi di pulau ini terdapat bajak laut Mugiwara yang pastinya akan menolong sang ilmuwan terjenius di dunia tersebut. Oleh sebab itu mereka tetap berada di tempat kejadian perkara. Vegapunk yang masih berada di depan mereka bertanya-tanya kepada Gorosei Saturn, mengapa hal ini ia lakukan? Bukankah dengan membunuhku, maka itu sudah cukup untuk mengakhiri kekacauan ini? Dan jika pemerintah dunia menghancurkan pulau ini, maka itu sama saja dengan memundurkan perkembangan zaman selama ratusan tahun, ucap Vegapunk sambil memohon kepada Gorosei Saturn dan Kizaru untuk menghentikan Buster Call ini. Gorosei Saturn yang mendengar permohonan Vegapunk tersebut malah menimpali dengan rasa curiga dengan mengatakan, kau mungkin masih menyembunyikan sesuatu, yaitu sesuatu yang dapat mengganggu keberadaan dari pemerintah dunia. Lalu ia melanjutkan ucapannya bahwa ia memerintahkan kapal perang untuk memburu kapal evakuasi yang kemarin pergi meninggalkan Pulau Egghead. Karena menurut Gorosei Saturn, bisa jadi beberapa penumpang tersebut mengetahui informasi tentang abad kekosongan. Dengan kata lain, tidak boleh ada yang selamat dari pulau masa depan ini. Apa yang dilakukan Gorosei Saturn ini serupa dengan tindakan yang dilakukan Akainu pada 22 tahun yang lalu di Pulau Ohara. Jadi bisa dikatakan prinsip keadilan absolut yang dipegang teguh oleh Akainu ini berakar dari pemerintah dunia yang memang mengharamkan segala sesuatu yang berbau tentang abad kekosongan, terutama batu poneglyph yang merupakan sumber informasi tentang sejarah yang hilang pada ratusan tahun yang lalu. Masih di pulau yang sama, tepatnya di pesisir pantai, Angkatan Laut memerintahkan para pasifista untuk tetap berada di pulau, sedangkan kepada semua pasukan Angkatan Laut supaya segera bergegas menaiki kapal perang sebelum Buster Call dimulai. Sementara itu di pusat kota, Sanji CS lagi memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan yang dilakukan Vegapunk dalam menarik perhatian Gorosei Saturn dan Kizaru, yang dimana mereka bergegas untuk menaiki vakum roket menuju Labo Pass, tempat dimana teman-teman mereka berada. Namun Sanji tidak ikut pergi bersama dengan yang lainnya, disebabkan ia harus segera pergi kembali menolong Vegapunk yang saat ini lagi dikepung oleh musuh.
Dan setelah mengantar Bonnie dan yang lainnya ke vakum roket, Sanji menghubungi Nami yang berada di Labo PES, yang mana ia bertanya tentang keadaan mereka di atas sana. Mendengar hal itu, Nami menjawab bahwa Zoro dan Luffy masih bertarung. Lalu Nami memerintahkan Jinbei untuk menyusulnya dan membawanya kemari agar ia tidak tersesat, yang artinya pertarungan mereka belum mencapai tahap finish. Ya, bukan sesuatu yang mengejutkan jika Luffy belum kalah sampai saat ini, mengingat Luffy adalah salah satu agen CP0 yang dikatakan sebagai agen terkuat di dunia. Cuma yang menjadi pertanyaannya, apakah Jinbei akan menghentikan atau bahkan membantu Zoro dalam mengalahkan Luffy? Kalau menurut saya sendiri, saya rasa Jinbei tidak akan ikut campur pertarungan mereka berdua, karena ia tahu pertarungan antara pria tidak selayaknya untuk diinterupsi oleh siapapun, dan Zoro pun tidak akan sudi bila dibantu oleh Jinbei. Jika Zoro sibuk bertarung, maka lain halnya dengan Brook dan Lilith, yang mana mereka disibukkan dengan rencana pelarian mereka dengan menjalankan Toson Sani ke arah pintu belakang Labo PES dengan menggunakan jurus elemen es milik Brook. Lalu scene berpindah yang memperlihatkan pasukan angkatan laut mulai menembaki seisi pulau. Begitupun juga dengan para pasifista, sehingga membuat pulau masa depan kebanggaan dari Vegapunk tersebut hancur berantakan di depan penciptanya sendiri. Dan saat Franky CS lagi dalam perjalanan menuju Labo PES, Kizaru dengan cepat memotong jalur vakum roket yang mereka lewati dengan pedang cahayanya, hingga membuat semua penumpangnya berhamburan di udara, layaknya sebuah kapas yang berterbangan di mana-mana. Gorosei Satun yang melihat keadaan itu, langsung memerintahkan semua pasifista yang berada di tempat untuk menembak Bonnie dan Kuma. Saya rasa Sanji akan berhasil menyelamatkan keduanya dari tembakan pasifista, sedangkan Atlas dan Franky tampaknya bakalan selamat, karena mereka berdua bukanlah target dari aksi penembakan massal tersebut. Ya, walaupun ujung-ujungnya mereka akan tetap jatuh dari ketinggian, tapi tetap saja mereka akan selamat, sebab Franky dan Atlas adalah orang yang kuat. Dan di saat yang lain dalam keadaan bahaya, Luffy malah kedapatan oleh pasukan angkatan laut dalam kondisi tidak bisa bergerak akibat efek dari kekenyangan. Akan tetapi kita kesampingkan dulu nasib dari Luffy ini, karena sejatinya yang menjadi topik pembicaraan di chapter terbaru ini adalah tentang kelompok yang menyerang kapal angkatan laut yang ditugaskan untuk menghancurkan kapal evakuasi dari Pulau Egghead. Pertanyaannya, kelompok manakah yang menyerang kapal angkatan laut sampai-sampai membuat kapalnya tenggelam di lautan? Banyak yang beranggapan bahwa kelompok tersebut itu adalah pasukan revolusi. Namun saya sendiri ragu tentang anggapan itu, sebab pasukan revolusi saat ini sedang sibuk membajak kapal pasukan makanan yang menuju Marijoa. Terlebih lagi, markas besar Revo Army berada di Lautan Paradise, sedangkan Pulau Egghead berada di Dunia Baru. Jadi untuk sampai ke sana, membutuhkan waktu berhari-hari. Lalu kalaupun memang bukan kelompok Revo Army, lantas kelompok siapa? Menurut saya ada 3 kelompok yang menjadi tersangka utamanya. Yang pertama, kelompok Germa 66. Seperti yang kita tahu, baru-baru ini, Judge dan Caesar menjalin sebuah aliansi yang diberi nama Neomets, dan kedua ilmuwan ini tidak menyukai yang namanya Dr. Vegapunk. Bisa jadi kelompok Germa 66 ingin merebut sisa-sisa teknologi milik Vegapunk, meskipun itu hanya blueprintnya saja. Kemudian yang kedua, kelompok armada besar Yonko bajak laut topi jerami. Bisa jadi setelah mereka membaca surat kabar yang beredar tentang aksi barikade Luffy di Pulau Egghead, membuat mereka tergerak untuk membantu kapten mereka tersebut. Apalagi dikatakan jumlah kapal angkatan laut yang dikerahkan saat ini jauh lebih banyak dibandingkan di Pulau Ohara. Jadi sudah semestinya lah mereka bergerak untuk membebaskan Luffy CS dari kepungan pasukan angkatan laut. Kemudian yang ketiga, atau yang terakhir, kelompok pasukan Elbaf. Bisa dibilang Pulau Elbaf adalah salah satu pulau yang terdekat dengan Pulau Egghead. Bahkan tujuan Luffy berikutnya adalah pulau dari para raksasa tersebut. Dan setelah mengetahui nasib Luffy yang terperangkap di Pulau Egghead, maka pasukan Elbaf yang dipimpin oleh Dory dan Brogy pergi untuk menyelamatkan Luffy, yang notabene-nya adalah kawan lama mereka. Itulah tadi ketiga kelompok yang disinyalir pergi menuju Pulau Egghead. Dan dari ketiga kelompok tersebut, saya lebih condong ke kelompok yang ketiga, yaitu kelompok Elbaf. Demikianlah review One Piece chapter 1105 pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.